Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ada sebuah kitab Al-I'tida Al-Elektroni, Kezaliman Kejahatan Elektronik, karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim. Di dalam kitab tersebut dijelaskan beberapa faktor-faktor terjadinya kejahatan elektronik. Di antaranya adalah ad-dafi'ul mali, dorongan harta, yaitu melakukan kejahatan elektronik untuk meraup harta sebanyak-banyaknya. Kemudian ada ad-dafi'ul askari, dorongan militer. Karena kepentingan militer terjadi kejahatan elektronik. Kemudian di antaranya lagi al-ibtizaz, yaitu pemerasan melalui teknologi elektronik. Kemudian at-tanafus bainal afrad awil jihad awil syarikat, persaingan antara individu, arah dan perserikatan, bisa organisasi, asosiasi, muassasah dan sebagainya. Maka al-i'tida al-elektroni, kejahatan elektronik itu bisa juga terjadi pada permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, bahkan berkaitan dengan akidah, misalnya untuk propaganda ideologi tertentu. Di dalam bahasa Arab, lembaga survei independen, muassasah istitla' mustaqillah, lembaga survei independen, ini harus hati-hati jangan melakukan kejahatan. Karena melakukan kejahatan di dalam lembaga survei ini dengan alat media, alat kekuasaan, alat politik, alat elektronik akan membawa kerugian, mendolimi, dan akan membawa kondisi sebuah negara menjadi tidak kondusif, menjadi antagonis, hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, kami di sini akan menjelaskan bagaimana lembaga survei independen yang berkaitan dengan politik khususnya, supaya melakukan survei, misalnya untuk pemilihan umum, intikhab am, dengan akurat, dengan objektif, dengan independen. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pertama, lembaga survei independen, muassasah istitla' mustaqillah, ketika menyampaikan hasil surveinya, misalnya untuk survei pemilih calon presiden misalnya, harus betul-betul independen. Pertama, tidak adanya sentimen individu maupun kelompok. Saya baca di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi, jilid 4 halaman 196.
ketika menafsirkan ayat surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ingatlah, jadilah kalian orang-orang yang tegak bertanggung jawab karena Allah, bersaksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kamu sekalian terdorong kebencian terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, untuk melakukan ketidakadilan. Jangan sampai kalian melakukan ketidakadilan dalam survei karena kebencian terhadap kelompok tertentu. Karena sentimen, maka survei itu tidak akurat, survei itu tidak valid. Yang tidak disukai direndahkan, yang disukai ditinggikan. Ini adalah sentimen kelompok, sentimen golongan. Dilarang oleh Al-Quran survei seperti ini. Yang kedua, objektif dalam data, meskipun data yang akurat itu menunjukkan bahwa yang kelompok yang didukung oleh lembaga survei itu justru yang disukai oleh oknum yang melakukan survei adalah kelompok yang disukai. Tapi kalau memang surveinya itu rendah, dia harus cerita apa adanya, dia harus menyampaikan apa adanya. Itu lembaga survei yang adil. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135, di dalam tafsir Al-Qasimi, judulnya adalah Tafsir Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi. Ini kitabnya sudah tua, ini kitab dari ayah saya, cetakan yang sudah kuno, sudah banyak dimakan rayap atau bubuk ini ya. Sudah tua, tapi sebetulnya ini tafsir modern ya. Ini sebetulnya tafsir modern, cuma terbitan awal nih kelihatannya, terbitan awal masih Isa Al-Halabi Mesir ya. Di dalam tafsir Al-Qasimi yang berjudul Mahasinut Ta'wil karya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ketika menafsirkan ayat di surat An-Nisa ayat 135, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ingatlah, jadilah kalian orang-orang yang tanggung jawab dengan keadilan, bersaksi karena Allah. Dan meskipun survei itu mengalahkan kamu sendiri, mengalahkan pilihanmu sendiri, ala anfusikum, atas dirimu sendiri, kesaksian itu, keadilan itu harus mengalahkan dirimu sendiri. Awil walidaini, mengalahkan kedua orang tuamu. Wal aqrabina, orang-orang yang lebih dekat dengan kamu. Orang-orang yang lebih dekat dengan kamu, kerabatmu. Tapi demi keadilan, tetap sampaikan kebenaran, validitas, objektivitas, dan transparan. Jadi tidak boleh merubah data. Apapun lembaganya, lembaga survei dalam hal ini, media elektronik, media politik. Kami lihat di dalam tafsir Al-Qasimi di jilid 5 halaman 1604-1605 diceritakan ketika Abdullah bin Ruwahah ditugaskan Nabi untuk mentaksir hasil pertanian di Khaybar yang dikelola oleh Yahudi, yang hasilnya dibagi
pihak Rasulullah SAW, pihak Islam, dan pihak Yahudi Khaybar sebagai penggarap tanah, maka orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menyuap Abdullah bin Rawahah supaya Abdullah bin Rawahah ini ada rasa iba dan kasihan kepada orang-orang Yahudi dalam pembagian hasil pertanian. Maka Abdullah bin Rawahah tidak mau. Wa ma yahmiluni khubbi iyyahu wa bughdi lakum ala alla a'dila fikum. Tidak ada dorongan kepada saya meskipun saya cinta kepada Nabi, meskipun aku benci kepada kalian Yahudi Khaybar, untuk melakukan ketidakadilan di tengah-tengah kalian. Percayalah kalian Yahudi Khaybar bahwa taksiran saya ini dengan taksiran yang adil. Tidak perlu, tidak boleh pakai suap. Tidak usah saya disuap. Saya akan melakukan penghitungan hasil pertanian seadil-adilnya. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, survei lembaga survei independen Muassasah Istitla' Mustaqillah. Jangan karena mendukung partai tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu, kemudian euforianya ini, kebanggaannya membawa efek pada ketidaksehatan jiwa, yaitu melakukan perkara yang tidak rasional. Yang tidak rasional. Karena saking senangnya dengan kelompok tertentu, euforia bangga dengan kelompok tertentu, dengan partai tertentu, kemudian survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini melakukan penghitungan survei yang tidak rasional. Saya baca di dalam tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, juz 21 halaman 47. Ya. Ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan euforia, bergembira, berbangga, membela secara tidak rasional dengan apa yang ada pada golongan mereka sendiri. Ini ditafsirkan kullu ta'ifatin min ha'ula'il ladina faraqu dinahum al-haq. Segala kelompok dari mereka ini yang memisahkan diri dari agama yang benar, wa ahdasu minal bid'ah ma ahdasu, dan membuat perkara-perkara baru yang mereka buat yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Farihud bimahum bihi mustamsikun. Mereka gembira dengan apa yang dipegang oleh mereka. Mereka berbangga. Nah, ini jangan sampai fanatik golongan, fanatik partai, fanatik politik kemudian melakukan survei yang hasilnya tidak rasional. Yang keempat, lembaga survei politik pemilihan umum Muassasah Istitla' Mustaqillah harus menghindari kejahatan tangan dan kejahatan survei melalui suap, yakni
dia melakukan survei itu meninggikan kelompok tertentu, kemudian merendahkan golongan tertentu, meninggikan individu tertentu, merendahkan individu tertentu, menomorsatukan orang tertentu, menomorduakan orang tertentu, menomor-akhirkan orang tertentu dengan suap. Ini lembaga survei yang sangat destruktif dan hipokrit, yang tidak bermartabat dan tidak mulia, tidak terhormat di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan menurut pandangan agama. Saya baca di dalam tafsir Al-Kashaf karya Zamakhsyari, ini tafsir adalah tafsirnya orang Mu'tazilah. Kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam perkara ini kita tidak mengambil Mu'tazilahnya ketika menafsirkan ayat di surat Baqarah ayat 79. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka karena tulisan tangan mereka, karena data yang mereka ketik, karena data yang mereka masukkan di dalam teknologi elektronik. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka karena menerima suap yang menjadi pekerjaan mereka, hasil suap yang menjadi pekerjaan memperkaya mereka. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Kashaf jilid 1 halaman 292 bahwa ma yaksibun ini adalah minar risya, dari suap. Jadi lembaga survei independen memberikan informasi tentang siapa yang tertinggi, survei yang tertinggi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tetapi nomor-nomor ini tidak akurat, tidak rasional, karena suap, karena dibayar. Siapa yang membayar lebih mahal, maka lembaga survei itu akan mengunggulkan. Siapa yang tidak berani membayar lebih mahal, maka lembaga survei itu akan merendahkan. Ini karena pengaruh suap. Ada pengaruh tadi fanatik golongan, ada pengaruh tadi fanatik kebencian sentimen terhadap kelompok tertentu karena mungkin perbedaan ideologi. Nah, ini semua adalah kejahatan elektronik zaman sekarang. Yang kelima, lembaga survei independen muassasah, yang independen di sini hanya sebutannya, tapi dalam kerjanya belum tentu independen. Cuma seluruh lembaga survei itu akan menganggap mereka ini independen. Muassasah istitla' mustaqillah. Lembaga survei itu bisa salah, bahkan mudah salah dalam menetapkan taksiran kuantitatif, apalagi memberikan penilaian kualitatif. Saya baca di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, seorang pakar tafsir di Tunisia, ketika menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu duga mereka ini bersatu menjadi satu kumpul, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka ini cerai-berai. Jadi lembaga survei ini mengumumkan bahwa golongan ini, golongan ini, golongan ini jadi satu.
Tapi penilaian ini, taksiran ini, tahsabuhum jami'an, tapi di dalam hati mereka sendiri yang kelihatannya bersatu, bergabung, wa qulubuhum syatta, di dalam hati mereka ini cerai-berai, dukungannya tidak sama. Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun, mereka cerai-berai karena mereka ini tidak pakai rasio, tidak pakai akal yang jernih. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Bahkan ada yang terpaksa ke kiri. Nah ini, maka lembaga survei ini tidak bisa mengklaim bahwa golongan ini utuh mendukung salah satu oknum misalnya. Tidak bisa begitu, karena secara organisasi itu kelihatan sama secara formal, tetapi secara individu wa qulubuhum syatta, hati mereka cerai-berai. Nah, ini disebutkan di dalam Tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 28 halaman 106, bi anna dhahira khalihim halu ijtima'in wa ittihad, sesungguhnya secara lahiriah kondisi mereka kondisi menjadi satu, kumpul jadi satu, wa ittihad bersatu, wa hum fi bawatinihim mukhtalifun, di dalam batin mereka berbeda-beda. Fa'ara'uhum ghairu muttafiqah, pendapat mereka tidak ada kesepakatan. La ilfata bainahum, tidak ada kesatuan, tidak ada keutuhan di tengah-tengah mereka. Li'anna bainahum ihnan, karena di tengah-tengah mereka ada sama-sama dendam. Wa'adawatin, ada permusuhan-permusuhan. Fala yata'aduduna, maka mereka ini yang kelihatan bersatu, menjadi satu, sebetulnya tidak saling memperkuat. Nah, ini lembaga survei harus sadar ini dalam hal ini, bahwa lembaga survei ini dan masyarakat harus sadar bahwa kelompok tertentu, golongan tertentu yang satu suara tertentu, ada beberapa golongan satu suara diwakili oleh kelembagaan golongan itu, ini belum tentu mewakili individu-individu mereka. Karena individu-individu mereka ini ada yang tidak cocok, sangat mungkin saling bermusuhan, saling dendam, saling antagonis, entah itu soal politik, soal ideologi, soal kebijakan, dan sebagainya. Yang keenam, konsekuensi buruk terhadap lembaga survei yang dusta. Saya baca di dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir, karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, ketika menafsirkan hadis Al-Jami'us Shaghir karya Jalaluddin Asyuti nomor hadis 5536, di sini ada keterangan bahwa wa iyyakum wal kadiba, dan jauhilah kalian, hindarilah kalian, awas kalian jangan melakukan dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya dusta itu menunjukkan, membawa pada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu menunjukkan, membawa orang menuju neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdibu, kata Rasulullah SAW, ini sabda Nabi SAW, dan tidak berhenti-henti seorang laki-laki berdusta, wa yataharral kadiba, dan
sengaja bertujuan dusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, lembaga survei pendusta. Ini Masya Allah berisiko sekali berakhir di neraka. Maka di sini Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan, menulis dari apa yang dikatakan oleh Haris Al-Mukhasibi, bahwa orang jujur itu lembaga survei yang jujur, yang valid, di samping tidak mau menerima suap, tidak takut dengan tekanan, tidak ada sentimen individu maupun golongan, dan yang jujur, huwallazi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi, dia tidak peduli apabila kehormatan, simpati yang ada di dalam hati-hati publik yang hormat kepada dia harus keluar, akhirnya tidak dihormati mereka, min ajli solahi qalbi, karena kebaikan, kejernihan hati orang jujur. Meskipun dengan kejujurannya ini harus beresiko menghadapi dibenci oleh manusia yang awalnya mendukungnya, awalnya memujanya, awalnya ikut membiayainya, awalnya memberikan sponsor kepadanya, tapi demi kejujuran, demi keadilan, demi validitas, demi transparan, demi tegaknya lembaga survei yang adil, yang valid, yang objektif, maka harus terjadi orang-orang yang awalnya mendukungnya, memberikan sponsor, yang memberikan iming-iming misalnya, batal semua. Yang menghormatinya lalu tidak menghormatinya, tapi demi menegakkan keadilan dan kejujuran. Itu orang jujur menghadapi resiko, juga resiko dibenci manusia, yakni manusia yang menginginkan untuk terjadinya dusta dan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.